Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diki Chen, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 10 SMA, yaitu gerak lurus, tepatnya gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita masuk ke materi, kita tentunya harus mengetahui pengertian dari gerak itu sendiri. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap acuan tertentu selalu berubah untuk setiap saat. Sedangkan lintasan adalah tempat kedudukan titik-titik yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu gerak, tentunya pergerakan sendiri memunculkan kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedua kata ini tentunya berbeda. Kedudukan sendiri adalah jarak suatu benda pada suatu waktu terhadap suatu titik acuan tertentu. Kedudukan suatu benda terletak di sebelah kanan atau kiri pada titik acuan. Pada umumnya ditetapkan kedudukan di sebelah kanan titik acuan itu sebagai kedudukan positif, sedangkan kedudukan di sebelah kiri disebut kedudukan negatif. Selain arahnya, kedudukan benda ditentukan pula oleh jarak benda tersebut terhadap titik acuan, sehingga kedudukan merupakan besaran vektor. Nah, untuk jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk perpindahan ini beda lagi. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir, tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Nah, sekarang kita memasuki materi GLB dan GLBB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkhususkan penjelasan mengenai GLBB. Tetapi juga saya akan menyinggung sedikit materi mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan sendiri didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya arah dan besarnya tetap, yang berarti konstan setiap waktu. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Perpindahan juga dapat diganti dengan jarak. Hubungan antara jarak atau S, kecepatan atau V, dan selang waktu atau T pada gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai berikut. V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau jarak sama dengan kecepatan dikali selang waktu. Untuk gerak lurus berubah beraturan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu gerak lurus yang memiliki percepatan yang tetap. Percepatan tetap artinya besar dan arah percepatannya juga tetap. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan sendiri berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Untuk yang rumus yang sudah dipaparkan tadi, itu merupakan rumus umum untuk gerak lurus berubah beraturan. Namun, untuk gerak lurus berubah beraturan itu mempunyai dua jenis, yaitu pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perbedaan dari masing-masing jenis itu yaitu, kalau yang diperlambat berarti kecepatannya semakin menurun, sedangkan kalau untuk dipercepat kecepatannya juga semakin meningkat. Dan untuk rumusnya sendiri itu dibedakan hanya dari tanda tambah pada rumus tadi, itu diganti sama min untuk yang diperlambat. Nah, setelah kita mengetahui GLBB tadi, kita akan masuk pengaplikasian dari gerak lurus
berubah beraturan tersebut. Gerak lurus berubah beraturan terdapat pada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak vertikal ke atas dan ke bawah itu tidak saya bahas. Di sini saya akan menekankan dan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan kecepatan awal sama dengan 0. Artinya VO sama dengan 0. Nah, berbeda dengan gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah, itu mempunyai kecepatan awal yaitu 2, 3, atau 4 meter per sekon. Dalam keseluruhan geraknya, benda selalu mengalami percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi atau G, yaitu senilai 9,8 meter per sekon. Sehingga gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan. Benda yang mengalami gerak jatuh bebas selalu bergerak ke bawah, sehingga arah ke bawah ditetapkan sebagai arah positif, dan persamaan gerak pada gerak lurus berubah beraturan berlaku juga pada gerak jatuh bebas dengan ketentuan VO sama dengan 0 dan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Karena benda yang mengalami gerak jatuh bebas berada di udara, maka percepatan dari suatu benda itu diganti dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 m per sekon kuadrat. Nah, untuk rumus dari gerak jatuh bebas sendiri itu hampir sama dengan rumus gerak lurus berubah beraturan. Akan tetapi dari definisi tadi kan VO itu sama dengan 0. Berarti untuk rumus yang lain tentu berubah. Jadi VT sama dengan VO kali T dikurang GT. Nah, karena VO-nya 0 berarti VT sama dengan G kali T. Itu langsung karena dia gerak jatuh bebas. Sedangkan untuk H-nya itu juga sama. Kan untuk nyari H di gerak lurus beraturan itu VO kali T dikurang setengah A atau G untuk gerak jatuh bebas G T kuadrat. Nah, itu karena VO-nya 0 berarti H sama dengan setengah G T kuadrat. Sama juga untuk yang rumus VT kuadrat sama dengan 2GH langsung karena VO-nya 0. Nah, untuk pengaplikasian gerak jatuh bebas ini banyak, misalnya buah jatuh dari pohonnya itu merupakan gerak jatuh bebas. Tentunya dipengaruhi gravitasi dan juga VO-nya itu tidak ada karena merupakan gerak jatuh bebas.